Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SJY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada tayangan kali ini, saya ingin membahas soal perbedaan antara pria dan wanita. Dalam video yang terakhir kita sudah mendalami bersama perbedaan pria dan perempuan ditinjau dari aspek psikologis dan biologis atau fisik. Dan pada video kali ini kita akan memfokuskan perhatian kita pada pembahasan masalah perbedaan pria dan perempuan dalam gaya berkomunikasi. Para ahli mengatakan bahwa gaya komunikasi seorang pria itu ibarat karet gelang. Terkadang ia akan menjauhi titik pusatnya, seakan tidak membutuhkan perempuan di sampingnya. Ada saat lebih memiliki menghabiskan bersama waktunya dengan teman-temannya. Tetapi setelah itu ia akan kembali ke titik asalnya. Perempuan yang tidak memahami psikologi pria ini akan mudah merasa dinomorduakan ketika si pria sedang bersama teman-temannya atau sibuk bekerja. Atau ada pula yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu lebih talkative atau banyak omong, cerewet daripada laki-laki. Benarkah demikian? Bagaimana perbedaan itu terjadi? Marilah kita langsung masuk pada topik pembahasan ini, dan terima kasih banyak Anda semua telah menyaksikan video ini. Semoga berguna bagi usaha Anda untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. Selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, harus diakui kenyataan ini, bahwa perempuan dan pria itu berbeda dalam banyak hal. Tidak ada satu yang dapat mengklaim dirinya lebih baik dari yang lain. Yang ada hanyalah mereka berbeda. Marilah kita lihat perbedaan berikut ini dalam gaya komunikasi. Lihatlah seorang pria. Gaya komunikasi lebih langsung atau direktif sifatnya. Artinya pria lebih suka pembicaraan yang langsung ke pokok persoalan. Semuanya harus langsung, jelas, tegas, dan terfokus. Ini disebabkan karena kaum ini memiliki ruang otak yang monotrek sifatnya. Maksudnya, mereka hanya bisa memberi konsentrasi penuh dalam satu hal saja pada satu waktu. Buktinya, lihatlah, banyak orang pria ini menjadi hilang kesabarannya ketika berhadapan dengan orang yang berlalu banyak aneka ragam topik pembicaraannya. Pria cenderung berpikir praktis.
Misalnya jika ia menduga bahwa perempuan akan tidak setuju dengan prianya, daripada terlibat dalam konflik, ia memilih berdiam diri. Perhatikanlah suamimu. Para ahli berpendapat bahwa pria adalah single tasking. Mereka hanya bisa berkonsentrasi penuh mengerjakan satu urusan pada satu saat. Artinya, kekuatan empati pria akan menurun ketika ia serius bekerja atau sedang melihat pertandingan olahraga favoritnya. Pada umumnya pria menuntut ketundukan perempuan kepadanya. Jadi sebaiknya perempuan tidak langsung menyatakan ketidaksetujuannya, melainkan meminta waktu untuk memikir ulang usulan pria. Atau di awal bantahannya, perempuan langsung menyatakan kesediaannya untuk mematuhi kehendak pria. Namun, ingin mengungkapkan pikirannya terlebih dahulu. Biasanya jika pria tahu bahwa perempuan sedia mematuhinya, ia pun akan lebih siap untuk bernegosiasi. Sebaliknya, bila ia sudah membaca bantahan dari istri, ia cenderung bersikeras memaksakan kehendaknya. Alhasil, konflik pun terjadi. Pria akan berdiam diri jika dihadapkan masalah atau pilihan yang sulit. Maka pria mempunyai kecenderungan menyelesaikan masalah dengan cara diam. Ada siklus-siklus tertentu dalam kehidupan pria untuk berdiam diri dan tidak mau diganggu oleh siapapun dalam menghadapi masalah. Pria membutuhkan ruang menyendiri dalam kondisi tertekan. Maka tunggu saja, dengan sendirinya ia akan bercerita saat telah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Akan nyerobos tuntas mengatakannya. Apa alasan pria berbicara? Otak pria tersekat-sekat secara tegas yang mempengaruhinya pada kemampuan menyimpan dan mengelola informasi di kepala. Pria mampu melakukan itu sehingga emosinya tidak merasa gerah. Pria terus memikirkan solusi atas masalah yang diceritakan pada mereka. Hal ini membuat mereka lupa memberikan empati pada pasangannya karena sibuk memikirkan tanggapan dan jawaban. Sedangkan gaya komunikasi perempuan berbeda. Lihatlah, menurut seorang ahli neurologi, Roger Grosky dari Universitas California di Los Angeles, menegaskan bahwa otak perempuan itu memiliki korpus kolosum, yaitu seikat serat saraf yang menghubungkan kedua belahan pihak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dibandingkan dengan laki-laki. Hal inilah yang menjadikan penyebab perempuan memiliki penginderaan yang lebih luas. Dengan aneka ragam serat penghubung ini berguna bagi pemindahan informasi yang lebih cepat,
antara kedua belahan otak. Maka tidaklah mengherankan jika seorang perempuan membuat penilaian dengan cepat dan tepat tentang orang-orang dan keadaan mereka hanya menggunakan intuisi saja. Ini juga yang menyebabkan mengapa perempuan mempunyai kemampuan komunikasi secara multitasking. Ia dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu dan tidak berfokus pada satu hal. Ini yang sangat istimewa dalam diri perempuan, sehingga bukan hal yang sulit bagi perempuan untuk tetap memperhatikan orang-orang dekatnya sembari dia bekerja. Selain itu, pada umumnya perempuan lebih mementingkan proses pembahasannya dibandingkan hasil akhir atau keputusannya. Selama perempuan memperoleh kesempatan untuk berunding dan mengungkapkan pikirannya, selama itu pula lah ia siap untuk mengikuti kehendak prianya. Dalam pengertian ini, perempuan lebih siap untuk menghadapi konflik, sebab terpenting baginya adalah proses berkomunikasi itu sendiri. Perempuan itu bisa tertekan, karena itu butuh berbicara. Otak perempuan itu disiapkan untuk menggunakan suara sebagai bentuk utama ekspresi. Kinerja perempuan atau kinerja otak perempuan lebih dahulu berkembang pada otak sebelah kiri daripada sebelah kanan, sehingga perempuan memiliki kosakata yang sangat luas. Berbicara bagi perempuan merupakan cara mereka untuk melepaskan masalah. Lihatlah ini. Mereka berbicara untuk melepaskan ganjalan di hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan dan penyelesaiannya. Inilah sebabnya mengapa perempuan sering disebut lebih banyak berbicara, talkative, atau bahkan cerewet. Perempuan punya kemampuan intuitif yang kuat, yang berorientasi pada perasaan. Bila ia melihat sikap pria yang menunjukkan ketidaksenangan, hal itu akan sangat mempengaruhi nada dan daya komunikasinya. Dalam hal itu, komunikasi menjadi tidak berdasar pada fakta lagi. Kendati fakta yang dibicarakan, namun sesungguhnya perempuan menghendaki sesuatu yang lain. Jaminan bahwa pria tetap mengasihi dan bersamanya. Dalam menghadapi masalah yang sulit, perempuan akan terus merasa resah jika belum menceritakan masalahnya kepada orang lain. Maka bisa dimengerti mengapa perempuan itu sulit untuk menyimpan rahasia. Maaf, semua informasi yang ia terima akan terus berputar-putar di sini, di kepala. Perempuan akan melakukan rewind informasi berulang-ulang kali, diputar-putar terus, karena dia membutuhkan orang lain untuk mendengarkan masalahnya. Maka
bercerita kepada orang lain akan membantunya untuk mengklarifikasikan dan menata informasi. Perempuan berkomunikasi untuk mengekspresikan diri, membina hubungan, dan mendapatkan empati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, fakta mengatakan bahwa bahasa perasaan itu dianugerahkan kepada perempuan dan bahasa logika itu dianugerahkan kepada pria. Ini akan memberikan kecenderungan yang berbeda dalam komunikasi antar jenis. Pria senang dipercaya, sedangkan perempuan suka diperhatikan. Kepercayaan yang diterima pria mengangkat keahlian dirinya, dan perempuan yang lebih didominasi oleh otak kanan akan merasa memiliki arahan atas ketidakteraturan jalur pikirannya yang tidak sistematis ketika diperhatikan. Selain itu, perempuan mempunyai kemampuan menangkap makna lebih tinggi dari pria. Jadi, sebaiknya jika ingin mengungkapkan sesuatu pada pria, gunakanlah kalimat yang langsung, yang menyatakan pada maksud sebenarnya. Pria akan sulit untuk menemukan maksud lain dari perkataan yang diucapkan wanita. Sebagai contoh, ketika perempuan bertanya pada pria, "Kamu sudah lapar?" Pria akan menjawab apa yang ia rasakan saat itu tanpa berpikir lebih jauh lagi. Jika belum, ia akan menjawab belum. Tidak ada respon atau reaksi selanjutnya. Padahal saat itu yang lapar sebenarnya adalah si wanita. Masih banyak hal lain yang bisa kita perhatikan dalam komunikasi. Selamat belajar Anda masing-masing dengan komunikasi yang benar dan tepat pada pasangan Anda. Akhirnya, banyak terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan saya ini, dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.